C. 1. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, kami mohon yang bertugas untuk mengambil tempat di depan didahului dengan PPA dan pembawa firman. Silahkan. Hari ini, seluruh rakyat Indonesia patut merayakan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai rasa syukur dan cinta NKRI. Mari kita mensyukuri rahmat kemerdekaan dengan menyadari panggilan dan tanggung jawab mengisi kemerdekaan serta mengingatkan kita semua pada cita-cita awal berdirinya negara Republik Indonesia. Mari kita agungkan Dia dengan penuh sukacita dalam tuntunan tema mensyukuri kedaulatan Tuhan dalam negara. Mari kita menyanyi Indonesia Negaraku, kami mohon jemaat untuk bernyanyi. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan
kepada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita menyanyikan Satu Tanah Air dari PKJ 175. Indonesia kebangsaan
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Merdeka. Bagimu juga, merdeka. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri dalam pengakuan dosa. Sebagai rakyat Indonesia, kami sudah menikmati kemerdekaan selama 75 tahun. Namun kami sering tidak mampu memaknai perbedaan suku, ras, agama, dan golongan, sehingga sering menimbulkan konflik, ketidakadilan, ujaran kebencian, dan perpecahan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah dari Roma 6 ayat 2. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 2. Mari bersama-sama dengan penuh rasa syukur dan sukacita kita mengungkapkan Mazmur pujian kepada Tuhan dari Mazmur 65 bait pertama sampai baitnya yang ke-9. Kita ucapkan secara berbalasan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai.
Kita akan membaca firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari pertama Korintus pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini bersama seluruh masyarakat bangsa Indonesia, kami datang menaikkan pujian dan ungkapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu, mensyukuri 75 tahun kebebasan atau kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kami sungguh percaya dan sungguh-sungguh meyakini bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan sebagai respon ungkapan syukur kami bersama seluruh masyarakat bangsa kami, hari ini kami sebagai umat yang Engkau pilih dan tebus di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, ikut mengambil bagian dalam merayakan kemerdekaan ini melalui ibadah yang kami lakukan baik di rumah-Mu yang kudus, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, untuk mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan terus menyatakan anugerah-Nya kepada kami. Saat ini firman-Mu kami akan baca, kami akan renungkan. Ya Roh Kudus, tuntun dan bimbing kami, agar kami dapat memahami dan mengerti, untuk kemudian kami aplikasikan melalui kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami setiap saat. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Sang Pemberi kemerdekaan, kami berdoa. Amin. Pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Judul perikop, Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi berapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus,
kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kamu katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Demikian firman Tuhan. Mensyukuri kedaulatan Tuhan dalam negara. Tema perenungan kita dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia. Saudara-saudara, hidup merdeka atau hidup di alam kemerdekaan, saya kira itu adalah impian dan dambaan bagi setiap orang. Saya kira itu adalah impian dan dambaan bagi semua orang di seluruh muka bumi ini. Dan saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir di sini, bahkan saudara-saudara kita yang ada di rumah, yang mau kebebasan hidupnya ditekan, dikekang, atau diberangus oleh siapapun atau oleh pihak manapun. Kita semua ingin hidup merdeka, hidup bebas dalam meniti dan menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika ada orang atau ketika ada kelompok manusia lain yang mau mencoba-coba menekan atau mendominasi kebebasan hidup orang lain, atau menekan kebebasan hidup
sesamanya, pasti orang itu akan keberatan. Pasti orang itu akan berontak. Pasti orang itu akan melakukan perlawanan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keadaan seperti ini juga kita sebagai bangsa Indonesia sudah mengalaminya. Menurut catatan sejarah, kurang lebih 350 tahun Belanda menguasai dan menjajah bangsa yang kita cintai ini. Portugis kurang lebih 75 tahun. Jepang 3,5 tahun. Dan selama itu kita tidak berdaya. Ada sesuatu yang kita buat, ada sesuatu yang dilakukan oleh para leluhur kita, para orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mereka berupaya, berusaha dengan semua potensi dan kekuatan apapun yang mereka miliki demi untuk mengusir para penjajah di negeri ini. Namun begitu berat, begitu susahnya untuk meraih kemerdekaan itu. Tapi satu hal yang perlu kita syukuri sebagai bangsa Indonesia, walaupun kemerdekaan itu begitu berlarut-larut, begitu menegangkan dan membuat susah begitu para leluhur kita, para orang-orang tua kita pada masa yang lalu. Tetapi pada akhirnya dengan kekuatan dan dengan semangat yang berkobar-kobar yang dimiliki oleh seluruh masyarakat bangsa ini, dengan beraneka ragam suku, bangsa, agama, ras yang ada di dalamnya, semua berjuang memperjuangkan kemerdekaan itu. Lambat laun, dengan doa-doa yang dipanjatkan, dinaikkan kepada Tuhan, dengan kekuatan Allah sendiri, dengan cara Allah sendiri, Allah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kita ini. Dan kita bersyukur setelah Amerika membombardir Hiroshima dan Nagasaki, membuat tentara Jepang pada waktu itu harus angkat kaki dari bumi pertiwi ini. Dan kesempatan itulah dipergunakan dengan semangat yang berkobar-kobar oleh seluruh masyarakat lapisan bangsa ini, oleh para founding father kita, untuk memikirkan bagaimana sesegera mungkin kemerdekaan itu harus digelar. Maka dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan bangsa kita, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 resmi bangsa kita berdiri sebagai satu bangsa yang berdaulat dan yang merdeka, yang menjadikan
Pancasila sebagai dasar negara. Dan dari semua itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus meyakini dan kita harus mengakui bahwa sekalipun di dalamnya ada upaya, ada usaha yang kita lakukan sebagai putra-putri bangsa ini, tetapi itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan dan kebebasan bagi kita semua. Dan karena itu pada hari ini 17 Agustus 2020 kita sebagai bangsa Indonesia, generasi muda yang ada pada saat ini, patut bersyukur bahwa di balik kemerdekaan kita ada tangan Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang berdaulat atas negeri ini, yang memungkinkan kita bisa menghirup udara segar, menjalani hidup kebebasan dan kemerdekaan tanpa dinominasi oleh manusia lain, oleh kelompok masyarakat lain. 75 tahun kemerdekaan hingga hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, secara politis memang kita sudah merdeka. Tetapi secara rohani masih banyak di antara kita yang sesungguhnya belum merdeka. Masih banyak orang yang hidup tertekan dan hidup ditekan oleh kuasa-kuasa duniawi, oleh kuasa-kuasa dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun kita sudah berada di era kemerdekaan secara politis, namun masih saja banyak orang yang hidup terkungkung oleh pengaruh kuasa dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, tidak heran kalau di era di mana kita sudah menikmati kebebasan hidup, di era di mana kita sudah bisa menikmati kemerdekaan hidup, tapi ternyata di sana sini masih saja terjadi pembunuhan seorang terhadap yang lain. Di sana sini masih terdapat ancaman, intimidasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain sebagai bagian daripada anak bangsa ini. Itu artinya secara politis, secara fisik kita sudah merdeka. Tetapi secara rohani kita masih terkungkung di dalam kuasa dosa. Yang sesungguhnya justru kondisi-kondisi seperti ini, kalau kita mau jujur, justru semakin parah daripada ketika bangsa ini didominasi oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa saya katakan parah? Karena mestinya hari ini semua anak bangsa harus menikmati alam kemerdekaan, kebebasan berekspresi,
kebebasan bersuara, kebebasan berkreasi, kebebasan melakukan apapun berdasarkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai yang ditanamkan di dalam bangsa dan negara ini. Tetapi yang kemudian sampai hari ini, bangsa dan negara kita ini sungguh sangat menakutkan. Bukan saja sekarang kita merasa takut karena diperhadapkan oleh virus corona, tetapi juga menakutkan karena kita tidak tahu siapa teman dan siapa musuh. Ini yang menjadi pergumulan dan masalah besar dalam bangsa dan negara kita ini. Nah, sebagai umat Kristen, apapun yang terjadi, apapun yang diperhadapkan kepada kita, kita harus tetap bersyukur. Yang kita syukuri adalah kemerdekaan secara politis Tuhan sudah anugerahkan kepada kita secara menyeluruh sebagai anak bangsa. Tetapi secara rohani Tuhan pun melalui putranya Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kuasa-kuasa yang membuat kita sampai hari ini masih tetap berada di dalam berbagai-bagai tekanan, masih tetap berada di dalam berbagai-bagai rasa takut. Dan saya berdoa, mudah-mudahan tidak ada dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak merespon kemerdekaan baik secara fisik maupun secara rohani yang sudah dikerjakan oleh Tuhan itu lewat ungkapan syukurnya setiap hari dengan menjauhkan diri dari kuasa dosa itu. Sehingga kemana dan dimanapun anak-anak Tuhan ada, justru di sana ia akan mendatangkan salam, damai sejahtera bagi semua. Inilah yang kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara yang hendak ditekankan oleh Paulus kepada orang-orang percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah merdeka. Tetapi jangan kemudian kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita semua kita salah gunakan untuk berbuat dosa, untuk membuat orang lain tertekan, untuk membuat orang lain tidak merasa nyaman dengan kehadiran kita. Tetapi terimalah kemerdekaan, baik kemerdekaan fisik yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara politis, terutama kemerdekaan rohani yang Ia sudah nyatakan di dalam setiap kita yang percaya kepadanya, akan membuahkan kebenaran untuk menjadikan kita bisa diterima, bisa eksis dimanapun kita ada. Karena kita menjadi utusan-utusan Tuhan, delegasi-delegasi Tuhan, orang-orang Tuhan yang mendatangkan shalom dimanapun kita berada, khususnya di bumi persada Nusantara ini. Inilah cara kita untuk merespon kasih karunia, anugerah keselamatan, anugerah kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita harus eksis di mana saja dan harus menjadi shalom bagi semua. Selamat menikmati kemerdekaan, kebebasan 75 tahun bagi bangsa dan negara kita. Dirgahayu.
merdeka. Amin. Mari sejenak kita tunduk kepala, teduhkan diri, menghayati betapa besar kasih karunia Tuhan bagi kita, bagi bangsa dan negara kita, yang membuat kita boleh menghirup udara segar 75 tahun hingga hari ini. Biarlah kehadiran kita saat ini dan seterusnya akan membawa angin segar, kebebasan dan kemerdekaan sempurna yang kita dapatkan dari Kristus Tuhan untuk kita nyatakan dalam pergaulan hidup kita sebagai anak-anak bangsa. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memberikan persembahan syukur, kami sampaikan tetap kita memakai protokol kesehatan, di mana jemaat kami mohon untuk mulai dari depan, sebelah kiri, dan sebelah kanan, dan selanjutnya. Nats inti kita yaitu bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337 ayat 1, 2, dan 3. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Mari kita menaikkan syafaat dan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang memungkinkan bangsa dan negara kami, bahkan kami seluruh masyarakat bangsa ini, boleh menikmati dan menghibur angin segar di alam kemerdekaan 75 tahun sejak bangsa dan negara kami merdeka. Kami sungguh percaya bahwa selain melalui perjuangan masyarakat bangsa kami, tangan Tuhan ikut campur, turut bekerja, mendatangkan keselamatan dan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Itulah sebabnya sebagai umat yang percaya kepadamu ya Tuhan, kami tak henti-hentinya menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu, bahwa jika kami eksis hingga hari ini menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan yang berdaulat, itu semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu ajarilah kami sebagai masyarakat bangsa negara ini untuk merespon kebaikan dan kasih Tuhan itu lewat bagaimana kami membangun apa yang sudah diletakkan oleh para founding father kami pada masa yang lalu, membangun bangsa dan negara ini untuk dapat mendatangkan kebaikan, kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Tuhan, kami menginginkan kedamaian. Janganlah kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami ini kemudian dikotori oleh pikiran-pikiran anak bangsa yang jahat. Tetapi anugerahilah kami dengan Roh-Mu, sehingga kami semua sebagai anak bangsa dengan penuh hikmat dapat menerima kemerdekaan dan kebebasan ini sebagai wujud ucapan syukur kami di hadapan Tuhan lewat kebaikan-kebaikan, kearifan-kearifan dan kesetiaan kami kepada Tuhan dan kepada bangsa dan negara kami. Jauhkan kami ya Tuhan dari sikap-sikap yang tidak benar, perbuatan yang tidak terpuji, menjadi pengkhianat bangsa dan negara ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk benar-benar menjadi penduduk bangsa ini yang mencintai bangsa Indonesia yang adalah anugerah Tuhan. Lewat ketaatan dan kesetiaan kami pada nilai-nilai yang sudah dibangun, ditetapkan secara bersama oleh para founding father kami. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Kebinekaan dan lain sebagainya. Bapa di sorga, kami mohon Engkau akan terus mempersatukan kami sebagai anak bangsa. Sekalipun di dalam masyarakat bangsa kami ini ada begitu beraneka ragam suku, bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya. Biarlah keanekaragaman itu kami pandang sebagai sebuah kekayaan yang Tuhan karuniakan bagi kami, untuk dapat disatukan sebagai wadah untuk membangun kebersamaan, mencapai cita-cita nasional bangsa dan negara kami.
Kami mohon Tuhan, hindarkan dan jauhkan bangsa dan negara kami ini dari segala anasir-anasir jahat yang akan membawa bangsa dan negara kami ini kembali seperti pada masa yang lampau, porak-poranda karena mementingkan diri sendiri. Biarkanlah kami ya Tuhan dengan tuntunan Roh-Mu untuk bergandengan tangan satu dengan yang lain tanpa memandang perbedaan di antara kami, untuk sehati sepikir membangun bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memilih dan menetapkan orang-orang kepercayaan-Mu dalam bangsa dan negara ini. Para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi bersama Bapak Ma'ruf Amin, serta sejumlah kabinet dan lembaga-lembaga negara lainnya, bahkan seluruh aparatur negara. Tuhan, kami percaya mereka semua adalah alat di tangan Tuhan untuk Tuhan pakai mensejahterakan bangsa dan negara kami ini. Pakailah mereka dengan hikmat agar mereka dapat memberi diri benar-benar dengan hikmat dari Allah untuk mendatangkan shalom atau kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para generasi muda yang adalah merupakan penerus bangsa dan negara ini, baik yang sedang bergelut di dunia pemerintahan maupun yang saat ini masih sedang mempersiapkan diri di kampus, di sekolah-sekolah. Tuhan, perlengkapi mereka, berikan roh hikmat kepada mereka semua agar menjalani kehidupan mereka ke depan, mereka akan menjadi anak-anak bangsa yang bertanggung jawab. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati seluruh masyarakat bangsa dengan segala lapisan masyarakat yang ada di dalamnya, dengan kepelbagaian yang ada di dalamnya. Biarlah kami semua dapat menjalani aktivitas kami masing-masing sesuai dengan porsi kami masing-masing, apa yang wajib dan layak kami kerjakan sebagai anak bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menghindarkan dan menjauhkan bangsa kami dari berbagai ancaman-ancaman, baik dari dalam bangsa ini sendiri pun dari luar. Biarlah bangsa dan negara ini akan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami, seluruh masyarakat yang ada di dalamnya, untuk menikmati hidup alam kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati gereja Tuhan dengan semua orang yang Tuhan pakai, para pendeta, penatua, syamas, diaken, dan seluruh pekerja-pekerja gereja secara oikumene maupun gereja Toraja secara khusus. Biarlah gereja Tuhan akan terus eksis menjadi alat bagi tangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan persembahan syukur kami hari ini bersama dengan jemaat-Mu. Tuhan berkati. Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha-usaha yang kami lakukan untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi kami semua. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan, dan yang hidup di dalam berbagai ketidakcukupan, Tuhan cukupkan. Ini kami ya Tuhan, yang datang berdoa sekaligus menyatakan syukur kami kepadamu bersama seluruh masyarakat bangsa hari ini. Dengar kami,
yang datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Sang Pemberi kemerdekaan. Amin. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri dan kita akan membacakan Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan dan perwakilan. dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silahkan duduk. Parade kami persilakan secara medley. Kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Tak gentar dengan bela yang benar. Berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sebagai orang-orang yang telah dianugerahkan kemerdekaan oleh Tuhan, hidup kita harus berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita.
Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dari pertama Korintus pasal 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Lagu ini kita nyanyikan sesuai dengan petunjuk. Tuhan semesta, cerita Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jalanilah hidupmu dalam kebebasan yang bergantung kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita menyanyi lagu wajib syukur. Tapi setelah selesai ini kami mohon jemaat keluar satu persatu mulai dari belakang sampai depan. Akan
kita akan ibadah pada tanggal 23 hanya 2 kali. Yang tertulis 6.30, seharusnya 9.30 siang itu ibadah pertama, dan ibadah yang kedua pukul 16.30 atau jam setengah 5 sore. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu HUT RI ke-75.